faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di lisan Nabi Nuh alaihissalam sudah diajarkan ya, sejak eranya Nabi Nuh alaihissalam bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba yang melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan. Maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah, kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istakbar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan? Itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah kemudian pengingat. Ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi, ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat ya dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau, ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau nggak ambil, ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam, sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa Ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya. Ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak, terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari ghafir menjadi ghaffar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya,
kembali ke Quran surah kedua ayat 37 itu, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik. Itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis samaa 'alaikum bidrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah akan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis sama ya 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan. Ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Karena ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kayak banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya. Ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah Nuh tadi, di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya,
Kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri, mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, ya kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya, bersihkan lagi. Terasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah itulah agama begitu. Dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hatinya jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya,